Baik, saya mulai untuk sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi kedua dan mohon maaf untuk di tempat kami masih hujan ya, jadi mungkin barangkali nanti terkendala sinyal, karena wifi-nya juga mati, ini pakai tethering HP akhirnya ya. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita menginjak terkait tentang masalah pembahasan modul dan penerbitan modul dan buku ajar ya, pembuatan modul dan buku ajar. Saya kira Bapak Ibu semuanya, saya berasumsi sudah bisa ya. Jadi nanti mungkin hanya tinggal barangkali masih ada sedikit kebingungan ya. Saya kira kalau itu masalah teknis, mudah-mudahan untuk pertemuan kita ini nanti bisa sudah beres ya. Jadi untuk masalah nanti di grup WA itu hanya untuk bahasanya untuk finishing atau untuk mematangkan saja. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Tadi sudah disampaikan beberapa motivasi menulis ya dari Pak Parima dan terkait tentang masalah sedikit teknis tentang masalah menulis. Dan ini saya sampaikan dulu terkait tentang masalah umumnya dulu ya. Jadi trik untuk memulai menulis. Ini sudah pernah saya sampaikan di workshop penulisan modul dan buku ajar yang sebelumnya ya, barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut, syukur ya. Terkait tentang masalah trik memulai menulis, yang pertama adalah dengan mengubah paradigma ya, mengubah paradigma, kemudian menyiapkan judul ya, kemudian menyusun outline. Nah tadi saya meminta Bapak Ibu bagi yang belum ada draftnya paling tidak minimal sudah ada outline-nya ya. Dan buku yang paling mudah menurut saya ya, menulis buku yang paling mudah itu adalah menulis modul dan bahan ajar. Kenapa? Karena untuk outline-nya itu tinggal mengikuti silabus ya, atau RPS ya, atau RPP mungkin barangkali. Jadi tinggal mengikuti itu saja. Terus kemudian menyiapkan bahan-bahan referensi. Jadi ada bagaimana kita mengubah paradigma, terus kemudian menyiapkan judul, terus kemudian menyusun outline, terus kemudian menyiapkan bahan-bahan referensi. Nanti tinggal teknisnya saja. Nah, jadi terkait tentang masalah paradigma ini, kita harus menata paradigma kita, pola pikir kita bahwa menulis itu adalah yang pertama adalah untuk kebutuhan dulu. Ya, jadi menulis itu adalah untuk kebutuhan. Bukan hanya untuk kebutuhan kita saja, tapi juga untuk kebutuhan secara umum, ya, kebutuhan pembaca, kebutuhan masyarakat secara umum, ya. Nah, terus kemudian untuk pengakuan, untuk bukti kompetensi, alat untuk terkenal, nah ini ya. Jadi ini kan bonus-bonusnya saja ya, plus-plusnya saja. Alat untuk terkenal, media untuk kaya, bisa ya, tadi sudah diterangkan bagaimana salah satu teman Pak Pariman itu hanya dari menulis saja ya, itu bisa mendapatkan pundi-pundi pundi-pundi uang, pundi-pundi pendapatan ya, bahkan 3 kali lipat daripada gaji yang semestinya. Dan sumber amal kebaikan ya. Terus kemudian eh, menyiapkan judul ya, terkait masalah penyiapan judul ini kita juga harus eh, apa namanya menyiapkan buku apa yang akan kita tulis ya. Itu juga kesiapan itu nanti sampai kepada kira-kira mayoritas yang membaca buku kita itu siapa. Kalau modul sama buku ajar sudah otomatis kalau yang membaca itu adalah siswa ataupun mahasiswa kita. Jadi kita sudah tahu kalau modul sama
buku ajar ya. Jadi kita ini sudah jelas ya. Jadi nanti konsumennya adalah yang baca itu adalah mahasiswa ataupun siswa kita. Dan yang sebelumnya mungkin dia itu menulis untuk mahasiswa sendiri, misalkan menulis tentang masalah ekonomi misalkan. Nah, mungkin di awal-awal dia ditujukan untuk mahasiswanya sendiri, tapi kalau bisa buku ajar itu tidak hanya mahasiswanya sendiri, tapi untuk mahasiswa ekonomi secara umum, ya. Jadi kalau bisa, nah ini untuk apa? Ini kalau orientasi kita adalah bagaimana buku kita bisa dibaca selain daripada mahasiswa kita, gitu. Ya, jadi tidak hanya terikat kepada silabus kita saja, tapi sebelumnya kita juga harus kalau kita memang menyusunnya itu berdasarkan silabus kita, coba sebelumnya koreksi dulu silabusnya gitu. Kira-kira silabus itu bisa nggak dipakai di jurusan yang sama di kampus yang berbeda gitu, kampus yang lain gitu. Kalau kalau seperti itu berarti nanti buku kita ini bisa bersifat ya bisalah dikatakan komprehensif, bisa dipelajari eee, oleh mahasiswa yang dari jurusan sama tapi dari kampus lain gitu. Jangan sampai misalkan buku kita hanya terbatas pemasarannya di kampus sendiri gitu, tanpa harus meninggalkan karakteristik keilmuan di kampus kita masing-masing gitu. Jadi ketika ketika orang baca itu, wah ini kok biasanya kalau kalau saya kan di PTKIN ya, di masing-masing PTKIN itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika orang baca itu, wah ini kok UIN Jogja banget gitu. Tapi selama itu bisa dikonsumsi di kampus lain nggak masalah, ya. Nggak apa-apa, karena itu untuk, memperkaya hasanah keilmuan, ya. Terus kemudian itu ya tadi terkait tentang masalah, konsumennya siapa, keperluannya ya, keperluannya itu untuk apa, keperluannya apa untuk, hanya untuk, menambah wawasan saja gitu ya. Kalau kalau orientasinya hanya untuk menambah wawasan itu saya kira bukan buku ajar ya, itu lebih tepatnya di buku referensi. Jadi kalau untuk menambah pengetahuan, menambah hasanah keilmuan itu lebih pasnya di buku referensi. Nah, kalau buku ajar ataupun modul itu tidak lepas daripada eh, pembelajaran. Jadi buku itu untuk mewakili seandainya tidak ada kita, ya gitu. Jadi seandainya tidak ada kita, buku itu bisa mewakili untuk menjelaskan apa yang ada di yang ada di silabus atau di RPS. Makanya buku ajar itu ya tidak lepas susunannya dari silabus ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian outline wajib disusun sebelum melaksanakan kepenulisan buku ya sebagai pedoman jalan atau arah ya. Itu penting outline ya. Kalau misalkan silabus kita ada biasanya kalau kalau di tempat saya ya, nggak tahu kalau di Bapak Ibu, itu ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu untuk UTS ya diambil UTS 1, UAS 1, itu tinggal 14 kali pertemuan. Bisa misalkan satu babnya itu untuk satu pertemuan, jadi nanti untuk totalnya itu ada 14 bab. Atau misalkan mau ditambah pendahuluan di awal bisa ya. Atau bisa jadi untuk satu pertemuan terkadang membutuhkan banyak materi. Jadi satu pertemuan bisa dibikin 2 bab misalkan. Sesuai kebutuhan tetap ya. Jadi meskipun kita dalam menulisnya itu berdasarkan silabus, tapi untuk jumlah babnya itu tetap mengikuti kebutuhan. Terus kemudian sumber referensi penting untuk kualitas konten isi buku kita dan bukti tulisan sehingga layak disitasi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menulis buku terkait tentang masalah instansi, lembaga ya, apalagi itu dipakai di dunia akademik ya, akademisi, itu kita tidak lepas dari yang namanya referensi ya. Untuk masalah teknis referensinya itu bisa dituliskan dengan footnote atau endnote atau middle note itu bisa ya terserah. Yang penting kuncinya adalah konsisten.
Jangan sampai misalkan di halaman sekian pakai footnote, di halaman sekian pakai middle note misalkan, atau di bab 1 pakainya footnote, di bab 2 nanti beda lagi, itu jangan seperti itu Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan, mengadakan menulis bersama, kalau bisa diseragamkan dulu, ya. Itu saya sering tuh, ya. Misalkan ada buku yang di situ tuh hasil menulis bareng ya, itu beda-beda. Nah, mestinya diseragamkan dulu semuanya, termasuk tentang masalah teknis penulisan referensi. Nah, kalau di buku ajar, itu kalau di sekolah-sekolah jarang-jarang ya yang pakai footnote ya, kalau di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya cukup pakai middle note aja udah cukup ya. Nanti tetap di daftar pustaka itu harus lengkap, jadi tetap ada daftar pustakanya. Terus kemudian ini ya untuk masalah link sumber referensi, yang pertama bisa dari buku manual ya, buku digital, atau digital book atau e-book ya itu bisa. Sekarang buku digital itu sangat banyak sekali ya. Kalau bentuknya buku digital, tapi di dalam buku digitalnya itu bentuknya sama persis dengan yang ada di buku tertulis, itu nanti penulisannya tetap disamakan dengan buku tertulis nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu ada linknya nggak apa-apa, dengan catatan kalau di dalam buku digitalnya itu sama persis dengan, yang ada di dalam buku, tercetak, ya, buku tercetak maksud saya. Terus kemudian jurnal, artikel ilmiah, ya. Blogspot terpercaya dalam artian adalah website yang bukan website gratisan ya, tapi website yang resmi ya. Jadi kalau kalau ada tulisan blogspotnya justru kalau bisa dihindari ya. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan tulisan terus, di situ linknya itu link, mohon maaf ya maksudnya kayak blogspot ya, .blogspot.com misalkan atau WordPress, itu kan jelas link pribadi, yang mana untuk pertanggungjawabannya itu, ya kurang dipercaya. Jadi kalau bisa itu untuk wawasan saja, untuk baca-baca saja ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian, media berita ya. Media berita bisa, terus kemudian majalah, terus dari internet juga bisa ya. Jurnal-jurnal juga sekarang kebanyakan ya nggak mau lewat internet, tapi itu juga pengutipannya juga harus benar ya, jangan sampai, ada sebagian yang sama tapi karena kita pengutipannya kurang benar, terus apalagi tidak mencantumkan referensi, nanti kita dikira plagiasi ya. Terus kemudian trik melangkah kepada tahap menulis ya. Jadi, terkait tentang masalah tahap menulis, yang pertama, setialah kepada dunia tulis. Ini kalau kita mau berkomitmen ya, yakinlah akan bermanfaat dan banyak hikmah yang, didapat. Jadi biasanya kalau orang itu sudah cinta menulis, sudah hobi menulis, dia itu tidak akan terbebani dengan, apa ya, kira-kira apa yang mau didapatkan itu, ya. Dia sudah fokus saja menulis gitu ya, diterima ya alhamdulillah bukunya, karyanya, nggak diterima ya sudah itu, dia ada kepuasan tersendiri gitu. Terus kemudian, yang kedua, mulailah dari subbab ya, subbab atau bab yang paling mudah, paling disukai, karena akan membantu untuk, semangat mengerjakan tulisan. Jadi kalau kita tadi sudah membuat outline, itu menulis itu tidak perlu urut ya Bapak Ibu ya, nggak perlu urut. Tulis dulu bab yang paling mudah atau yang kita temukan dulu referensinya itu, ya. Jadi nggak harus urut. Misalkan kalau kita menemukan ketika kita cari-cari referensi di perpustakaan, kita menemukan bab 3-nya dulu, bab 1 kita belum nemu, ya udah tulis di bab 3-nya dulu nggak apa-apa gitu, ya. Jadi tidak harus urut, karena yang urut itu tukang urut ya, tukang urut itu, Bu. Terus kemudian yang ketiga ya, pembahasan yang Anda ulas sebaiknya yang mudah-mudah dulu agar bisa terselesaikan dan Anda mampu menjawabnya. Jadi, itu pun yang dalam hal memulai menulis di tiap babnya itu ya ya kita hal-hal yang paling mudah dulu atau yang umum-umum dulu, baru kemudian secara detail gitu.
Terus kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat ya, gunakan waktu 1 atau 2 jam per hari untuk mengetik tulisan ya. Satu hari dapat 2 sampai 3 lembar, kali 30 hari itu kan sudah bisa jadi buku ya. Entah itu buku referensi ya, buku ajar atau buku monograf ya. Terus kemudian yang selanjutnya mencari waktu luang di tengah kesibukan. Misalkan habis sarapan atau habis sholat ya, habis beribadah sebelum tidur atau sebelum pulang ya. Sebelum pulang kerja misalkan kita menyempatkan waktu, kalau di rumah mungkin kan sudah fokusnya sama keluarga ya, jadi sama anak atau suami atau istri. Nah, itu bisa misalkan jam kerja sampai jam 4 kita menyediakan waktu setengah jam aja untuk menulis di depan komputer kantor misalkan, itu bisa ya. Kemudian sering-seringlah membaca artikel ilmiah di Google Scholar untuk menemukan wawasan baru yang terupdate sehingga ide-ide kita akan segar sesuai kebutuhan zaman. Jadi kita bisa mengikuti, kalau dalam bahasa apa namanya, bahasa anak muda itu mengikuti tren pemikiran. Dia bisa mengikuti alur pemikiran keilmuan yang barangkali sekarang masih dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh masyarakat secara umum atau oleh dunia akademisi. Ini ya, karya itu peninggalan yang berharga untuk anak cucu dan masyarakat luas. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu nanti sudah ada buku ajar misalkan minimal satu, terus kemudian buku referensi minimal satu ya. Buku populer misalkan minimal satu. Jadi minimal satu 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 dulu gitu ya. Tapi jangan cuma satu saja ya, jangan cuma satu. Satu tapi nah, masing-masing jenis kalau bisa ada satu. Dengan background keilmuan sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kayak Bu Hesti, misalkan Bu Hesti background-nya apa Bu? Keilmuannya Bu? Akuntansi, Pak. Akuntansi ya. Misalkan Ibu bikin buku ajar di bidang akuntansi, terus kemudian buku referensi terkait tentang masalah akuntansi, terus monograf ya. Bahkan kalau bisa misalkan coba-coba bikin cerpen tapi dengan keilmuan akuntansi bisa ya. Itu ada tuh ya, saya pernah nerbitin kumpulan cerpen tapi di situ ceritanya itu terkait tentang masalah matematika. Ya tidak lepas ceritanya, maksudnya entah apa gitu ya, pokoknya di bidang itu gitu. Jadi nanti kita akan dikenal oleh orang ini, wah ini tulisannya siapa, misalnya Bu Hesti, wah ini akuntansi gitu. Jadi orang itu nanti dalam dalam benak orang itu pasti berpikirnya tuh wah akuntansi gitu. Nah, ini justru akan lebih diakui keilmuan kita daripada kita ini menulis serba apapun kita bisa, itu malah justru kurang diakui keilmuan kita itu. Misalkan dalam satu hal kita menulis bidang pendidikan, terus kemudian ekonomi itu diborong semuanya, itu justru kurang fokus. Ya meskipun itu kita ahli semuanya, tapi kan lagi-lagi penilaian orang itu kurang gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian trik agar konsisten menulis, ini mencicil ini. Ini ya, bagi Bapak Ibu yang suka mencicil kan mudah kan. Nah, ini cicil tulisan Anda setiap hari. Nah, satu hari misalkan berapa ini tadi ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Pariman kan paling tidak sediakan waktu 1 jam ya. Sediakan waktu 1 jam untuk menulis saja. Mencicil tulisan untuk setiap hari ya. Ini dengan mencicil Anda akan ringan, santai tapi pasti ya, pasti selesai dan bisa segera publish dan tercetak. Jadi karena memang tulisan yang baik itu ya tulisan yang selesai. Ya. Tulisan yang baik itu tulisan selesai. Ya, jadi di antara tulisan yang baik itu kan selesai. Jadi percuma kalau kita betul-betul niat terus kemudian ini tapi nggak pernah selesai. Gitu. Ya, itu kurang bagus ya. Ya, yang penting sedikit demi sedikit
Yang penting selesai. Dan kalau bagi untuk pemula itu yang penting jangan terlalu idealis, jangan terlalu idealis. Idealis itu nggak harus dari segi isi ya, tapi dari segi jumlah halaman juga itu. Kadang kan ada yang, wah saya mau nulis tapi harus tebal gitu, itu jangan seperti itu ya. Nanti malah nggak jadi-jadi. Saya harus menulis misalkan harus 200 halaman ya, itu jangan seperti itu. Misalkan kok memungkinkan kita 100 halaman dulu lah. Nanti lanjut terbit dulu misalkan terbit dulu. Nanti lanjutannya kita nulis buku lagi gitu. Jadi buku yang kedua itu nanti lanjutannya gitu, ya. Paling tidak ya 100 sampai 150 lah, itu sudah termasuk standar ya. Kalau di bawah 100 bisa, tapi itu masih termasuk tipis ya, buku tipis. Tapi ya nggak masalah ya, nggak masalah. Karena standar buku kalau menurut UNESCO itu kan 40 halaman, ya. Nah, biasanya yang diterapkan kayak penulisan buku monograf ya, penulisan, apa namanya, untuk pengajuan-pengajuan yang lain itu biasanya kan 40 sampai 60 halaman ya. Itu sudah sebenarnya itu sudah sangat tipis sekali dan itu untuk mempermudah sebenarnya kalau jumlah halamannya seperti itu. Terus kemudian atur waktu dengan maksimal ya, manajemen waktu itu sangat penting, pandai-pandailah menyempatkan waktu untuk menulis. Nah ini. Kalau Bu Fatma biasanya menulis jam berapa, Bu? Waktu khusus untuk menulis gitu. Bisa diaktifkan dulu Ibu, audio. Iya. Kalau saya tuh sore, Pak. Sore dan pagi itu gitu. Sore Intinya. dan pagi ya. Iya. Ibu ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di Politeknik Palkomtek Palembang, Pak. Oh iya. Kalau dosen itu biasanya lebih disibukkan dengan jurnal ya, Bu ya? Iya. Jurnal-jurnal itu. Ya bagus Buku sih, bagus. juga. Buku juga ya. Kalau buku kan biasanya minimal 1 tahun sekali gitu ya. Kalau buku satu jenisnya ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya bisa sih gini, kita menulis sekaligus. Jadi kita ini menyediakan waktu itu tidak double-double ya. Kita menulis untuk jurnal juga dan sekaligus untuk buku. Jadi misalkan kita menulis terkait tentang masalah buku referensi, kalau kita kaitkan dengan jurnal itu kan yang paling memungkinkan itu kan buku referensi. Misalkan buku referensi tentang masalah Bu Fatma di apa tadi bidangnya? Bidang komputer. Komputer. Iya. Eh, Misalkan komputer ya, di bab 1 misalkan kita menulis apa, tapi itu satu bab bisa, nantinya itu dikembangkan menjadi jurnal. Jadi ketika kita menulis 14 jurnal itu, sekaligus tinggal merombak sedikit, itu sudah bisa jadi satu buku referensi gitu. Oh, gitu. Dan itu sudah sering seperti itu ya, teman-teman. Ya, teman-teman yang apa sering sharing-sharing itu seperti itu. Jadi atau bisa misalkan nulis jurnal dulu, jurnalnya dikumpulkan di bidang komputer misalkan, baru dari beberapa jurnal itu dikumpulkan, dijadikan buku referensi, gitu. Yang penting masih dalam satu bidang keilmuan, tidak masalah. Atau Nah, misal gimana, Bu? jurnal-jurnalnya tadi itu bisa ambil dari itu jurnal-jurnal kita tadi itu Iya, apa gimana? jurnal jurnal kita sendiri, Oh, ya, ya, jurnal oke, kita oke. sendiri. Oh, jadi jurnal Kalau kita sendiri itu bisa dibuat untuk buku referensi gitu. bisa, kalau ada banyak Ya. jurnal, ya. Kalau kalau apa, misalkan kok jurnal kita masih sedikit, misalkan, hanya 5 misalkan, kita cari teman bisa, misalkan 3 orang. Jadi masing-masing jurnal, 5 5 5 itu kan sudah 15 jurnal. Jadi itu sudah lumayan kalau mau dijadikan buku referensi. Nggak masalah ya, dan itu akan lebih memperluas kemanfaatan, karena kalau di jurnal saja kan itu yang apa, yang membaca biasanya hanya dari kalangan akademisi saja, tapi kalau kalau sudah berbentuk buku kan, ya bisa diakses, dari luar akademisi juga ya. Apalagi apalagi komputer ya, Bu, ya. Kalau komputer itu kan semua orang butuh, ya semua orang pasti butuh, tidak hanya, mahasiswa-mahasiswa jurusan komputer saja. Ya. Terus kemudian, eee jadwalkan bab-bab, bab subbab mana dulu yang dikerjakan. Nah, ini tentang masalah prioritas tadi. Ini harus dijadwal dengan sistematis untuk memudahkan kita dan, mengfleksibelkan waktu pengerjaan naskah.
Ini nanti kaitannya itu tadi sama komitmen ya. Jadi komitmen kita menulis. Kalau kita dari awal tidak ada komitmen ya percuma saja. Meskipun dijadwalkan ya tetap tidak akan tidak akan jalan. Jadi kalau ada komitmen nanti kita akan mempertanggungjawabkan komitmen kita itu sendiri, jadwal kita itu sendiri. Jangan terjebak dengan kesibukan yang tiada batas habisnya. Ini kalau kita mau mencari waktu luang saya kira nggak ada. Benar nggak Bu ya? Iya benar, Pak. Kita ini sibuk semua lah, atau minimal sok sibuk ya. Minimal sok sibuk. Jadi kalau kita ini nunggu waktu kita ini kosong luang itu ya betul-betul nggak ada. Saya yakin itu. Saya yakin ya urusan kita ini banyak kan, dari urusan kantor, urusan tugas, ya urusan keluarga, belum lagi urusan di masyarakat bagi yang sering keluar ya, sering ke musola barangkali, apalagi ini Ramadan ini ya. Jadi saya kira kalau kita mengikuti kesibukan ya tulisan kita akan terabaikan gitu. Gimana Pak Tobari? Ya, terima kasih. Beri kesempatan tidak apa-apa ya, artinya Ya, sekalian Nas menjelaskan. ya, Mungkin kalau ada yang teringat langsung nanya seperti itu. ya, ya. Jadi memang saya ada 25 jurnal yang ini yang belum, artinya ini artinya dari penjelasan ini mungkin ada 25 jurnal itu bisa 2 buku referensi berarti Pak Nas ya untuk diterbitkan. Iya, bisa Pak. Oh iya. Ya nanti artinya ya mudah-mudahan sesudah ini, karena masih ada juga naskah yang memang belum tuntas juga ini Pak Nas Iya, untuk diterbitkan. Ya terima iya, kasih masukan ini Pak Nas. iya. Jadi gini, nanti dari masing-masing jurnal itu nanti dari judul jurnalnya masing-masing itu bisa diganti ya, biar tidak sama persis ya. Jadi Betul. Oh dari masing-masing jurnal itu ya? Iya. Oh ya itu. kalau nanti ketika kita sudah mengkompilasikan dalam satu buku ya kalau bisa diganti lah. Jadi biar Oh. biar tidak terkesan Oh iya, langsung pindah seperti itu ya. begitu meskipun itu karya kita sendiri gitu. Oh, Nah, untuk nanti kita judul. Kemudian ya untuk isi ya mungkin masih tetap seperti itu mungkin ya ya dari. boleh nggak apa-apa, boleh karena Oke. banyak juga yang masih utuh juga itu juga nggak bermasalah ya. Oh iya iya iya. Ada kemarin coba ya saya sedikit buka. Mungkin dulu sudah pernah saya tunjukkan ya. Sebenarnya banyak sih ya, sebenarnya banyak yang seperti itu. Cuma yang saya ingat itu ada buku yang betul-betul kelihatan nggak Bu ini? Saya buka Google. Kelihatan. Misalnya. Enggak, Pak. Enggak kelihatan Enggak. Google-nya, Pak. Sekarang kelihatan. masih materi tadi. Oh, masih materi. Materi. Sebentar, saya buka dulu reply. Google iBook. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya sudah keluar Pak Nas. Ini punya teman saya sendiri, jadi saya ingat ya. Kalau yang lain banyak ya, banyak yang sudah menerbitkan seperti ini. Nah ini, Perbankan Syariah. Ini saya buka. Ini buku ini betul-betul nggak diganti Pak, isinya Pak. Oh. Ini dari kumpulan jurnal dan ini jadi buku referensi. Nah untuk judulnya ini nanti tinggal cari judul yang bisa mewakili semuanya, semua jurnal itu. Kalau ini kan judulnya itu kan Perbankan Syariah, karena memang jurnalnya itu terkait tentang masalah perbankan syariah. Nah ini ada tambahan anak judulnya fenomena terkini dan prakteknya di Indonesia. Nah ini anak judulnya ini bisa mewakili semua isi jurnalnya itu.
Mhm, mhm. gitu. Untuk abstrak segala macamnya itu masih tetap ditampilkan juga dari jurnal itu? Abstraknya dihilangkan. Oh, dihilangkan dari jurnal Ya, itu ya? ya. Hmm. Kalaupun nanti apa namanya, kalaupun nanti misalkan kita mau mengumpulkan 3 penulis, nanti Mhm. tidak ini contoh ya, ini yang contoh bab 1 ya. Kalau nanti mau mengumpulkan 3 penulis misalkan, itu nanti tidak perlu setiap bab ditulis penulisnya enggak. Jadi sudah menyatu di penulis judul Oh, apa di bukunya itu. ya. Jadi gini, kalau itu kan kita kan di dalam penulisan jurnal itu kan tidak sendirian. Ya. Nah, artinya di setiap Oh, judul itu apakah ditampilkan juga nama-namanya? enggak. Misalnya 3 orang seperti itu. Enggak perlu. Kalau itu nanti kalau mau ditampilkan nanti jadi bukunya kayak book chapter nanti, Pak. Oh, itu Iya. tidak ada masalah apa Pak ini, Pak Kalau Nas? kalau itu enggak ada masalah, cuma nanti jenis bukunya book chapter. Maksudnya kalau Oh, mau dicantumkan di setiap bab, itu nanti jenis bukunya bukan buku referensi lagi, tapi itu buku book chapter. book chapter. Tapi kalau mau diarahkan ke referensi, itu nanti Hmm. penulisnya tetap ditulis semuanya, tapi sebagai penulis bukunya, bukan penulis artikelnya. Oh, gitu. Ya, ya, Oh, jadi tidak ditampilkan di masing-masing babnya, misalnya di enggak, masing-masing ya, tulisan ini kaitan dengan tidak, judul jurnal itu, enggak ya? enggak perlu kalau Oh, kalau mau diarahkan ke referensi. oh, iya, iya, iya. Tapi nanti di pengarangnya artinya dicantumkan semua orang-orang. Dicantumkan, iya dicantumkan semuanya, karena itu nanti Oh, kaitannya sama etika penulisan kita. oh, iya, Ya, iya, iya. Ya, Eh, makasih ya Pak Pak, Nas. ya silakan Pak. ya Pak Nas, kalau misalnya tadi kita mensitasi Pak dalam bentuk Google Book, apa itu book chapter ya? Itu cara citasinya gimana ya? Apakah nama penulisnya atau editornya Pak ya? Kalau book chapter itu kan setiap artikel itu ada penulisnya sendiri-sendiri Pak, itu dikumpulkan. Kalau yang dicantumkan di depan itu pakai dan bisa ditulis semuanya. Kalau memang penulisnya nggak terlalu banyak ya. Kalau penulisnya terlalu banyak itu sebenarnya dicantumkan semuanya kan nggak masalah. Cuma nanti kendalanya itu tempatnya yang nggak ada untuk menuliskan itu gitu. Kalau memang mau ditulis paling biasanya penulis penulis utama yang mau di apa ya, mau diperlihatkan itu Citasi. siapa ya. Oke, Heeh, berarti hanya penulis yang book chapter tadi Pak. Ya misalkan book chapter nih, heeh, ada 10 penulis, 10 tulisan begitu. heeh, Kita mau mensitasi yang apa, yang bab 9 misalnya Pak. iya. Bab 9 itu kan dengan tema berbeda, penulisan berbeda. Bisa Pak, itu Judul-judul. nanti tersitasi juga. Ini Ya maksudnya yang Bapak tanyakan buku referensi atau book chapter? cara mensitasinya Pak, cara mensitasi ketika model book Oh, chapter seperti itu. Itu kan kalau kita di apa daftar pustaka itu kan mana yang tulis itu, apakah penulisnya atau editornya di daftar pustaka tersebut. oh, ini Pak, penulisnya tetap. Penulisnya Pak ya. Untuk Iya. judul bukunya, judul book chapternya atau judul buku secara keseluruhan Pak. Kalau nah ini bedanya makanya tadi saya tanya referensi apa book chapter. Kalau mau mensitasi book chapter ya judul apa namanya artikelnya saja bisa. Kalau Oke. kalau nanti apa mau dijadikan buku referensi, nah itu yang disitasi berarti judul bukunya gitu. Karena kalau book chapter itu kan di situ dianggapnya itu setiap artikel beda-beda penulis, itu dikumpulkan menjadi satu gitu. Iya betul Pak. Maksud tadi kan Iya. untuk mensitasinya tadi gitu loh. Kalau Nah, mensitasi tadi kalau book chapter tetap masing-masing ininya apa namanya penulisnya di bab itu penulisnya. Pak ya. Iya Oke. betul. Iya, Jadi nanti penulisan untuk daftar pustakanya juga sama kan gitu Pak ya. iya Tujuannya itu. betul. Heeh. Baik Pak Kecuali Nurul. kecuali nanti bermasalah apabila eh, di situ ada dua artikel yang tingkat plagiasinya itu hampir sama gitu Pak. Itu nanti agak-agak bermasalah di sitasi itu. Nah, maksudnya gimana Pak? Yang nggak sama gimana Misal itu? misalkan gini ya ada book chapter misalkan antara penulis mungkin karena kurang ngecek atau mungkin kesengajaan ya di artikel yang ketujuh misalkan ini di artikel yang ketujuh dengan artikel yang ke-10 ini hampir mirip
Paham nggak, Pak? Ya, 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 Pak. Ya. Hampir mirip, mungkin Iya. karena copy paste dari sumber yang sama atau apa gitu lah. Ya, ya bisa jadi, Pak. Ya, betul, Bisa betul. jadi ini nanti bisa bermasalah di sitas. Ya entah itu nanti tidak muncul di Google Scholar, itu bisa jadi ya. Karena kalau tidak muncul di Google Scholar itu sebenarnya banyak faktornya ya. Di antaranya itu. Itu. Ya, Pak, ya, ya. Ada lagi barangkali? Kaitan dengan ini Pak Nas, apa namanya, untuk cek plagiat itu kan, Plagiasi. ya plagiasi itu kan ini setiap apa namanya, karya kita yang akan dipublish kan seharusnya kan cek plagiasi dulu kan, seperti itu. Iya. Nah, itu kalau dengan buku ini seperti apa ini Pak Nas untuk ininya? Nah, kaitan dengan cek ini, apakah misalnya seperti penerbit, itu langsung melakukan cek plagiasi atau seperti apa Pak Nas? Kalau Karena dari ada ketentuan bahwa kalau untuk penilaian di dalam jenjang akademik misalnya kan, plagiasinya itu kan tidak boleh lebih dari 15% misalnya seperti itu, atau ya katakanlah maksimal 25% seperti itu. ya. Nah, seperti apa Pak Nas? Kalau saya bicara penerbitan dulu ya, di dunia penerbitan buku itu kurang begitu diperhatikan kalau masalah persentase plagiasi tersebut. Karena biasanya kalaupun nanti kok ternyata ada plagiasi, terus kemudian ada komplain atau klaim dari pemilik hak cipta, itu biasanya tuntutannya itu ke penulis ya, bukan ke penerbit yang bersangkutan. Biasanya kalau yang agak ketat di plagiasi itu kan jurnal. Kenapa jurnal? Karena itu nanti kaitannya ketika masuk ke Sinta ya, sitasi dan lain sebagainya, biasanya di jurnal itu pun biasanya tergantung jurnal masing-masing, ada yang menerapkan minimal 15, ada yang 20 atau 25. Karena kan jurnal itu kan kaitannya sama dunia akademisi ya Pak ya, jadi mungkin masih terlalu formal sekali kalau tentang masalah itu. Tapi kalau penerbitan buku itu kan sebenarnya tidak hanya menyangkut dunia akademisi saja, tapi itu masih sangat umum sekali gitu. Jadi lagi-lagi kita larinya ke ini aja sih Pak, ke etika penulisan. Jadi karena gini Pak, sebenarnya saya pribadi ya kalau mau bicara tentang masalah ini, tentang masalah plagiasi, sebenarnya apalagi saya di dunia pendidikan Islam ya, kalau di pendidikan Islam itu kan kadang kita selalu mengutip beberapa ayat Al-Quran, terjemahan, terus kemudian pendapat beberapa ulama, itu ya mau nggak mau harus dikutip. Tapi apakah mau diparafrase? Kalau diparafrase justru nanti tidak original gitu, teks sesuai dengan naskah aslinya gitu. Makanya saya sendiri kurang begitu cocok sebenarnya dengan masalah itu gitu. Terlalu kaku sekali sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Ya meskipun ya kalau kita hidup di dunia akademisi ya mau nggak mau harus mengikuti gitu. Iya. Nah, itu yang apa namanya, ya kaitan dengan plagiarisme ini memang jadi momok ini Pak Nas. Sebenarnya kuncinya yang pertama ini Pak, kalau memang kita mau mengutip tulisan orang ya yang penting dicantumkan referensinya, dicantumkan sumbernya. Itu sebenarnya yang paling aman itu saja. Karena kalau memang dipaksakan harus berbeda, nyatanya banyak plagiasi tapi hanya diparafrase. Itu sebenarnya kan masih plagiasi sebenarnya. Karena kalau kita mau bicara plagiasi yang tingkatannya khawasul khawas itu. Itu kita sama pemikiran saja itu sudah termasuk plagiasi sebenarnya. Sama cara berpikirnya saja itu sudah termasuk plagiasi. Misalkan ketika kita bicara masalah integrasi, interkoneksi keilmuan, itu meskipun itu dengan cara pemikiran sendiri, tapi kita sudah terjebak sama teorinya siapa Pak Amin Abdullah misalkan dari UIN Jogja. Itu seperti itu, meskipun kita tidak membaca bukunya beliau barangkali misalkan, atau tidak apalagi mengutip tulisannya beliau, tapi ketika kita bicara tentang masalah integrasi interkoneksi, itu sebenarnya itu sudah plagiasi meskipun itu dengan pemikiran original kita gitu.
Jadi seperti itu. Hmm. Ya itu paling paling aman memang menjadi penulis itu harus banyak baca, Pak. Jadi biar apa? Takutnya itu kita mengklaim hasil pemikiran kita, tapi ternyata sudah pernah dituliskan oleh orang lain gitu. Makanya harus banyak baca dulu. Misalkan kita mau menulis tentang apa, kita harus banyak baca, harus searching dulu terkait masalah jurnal-jurnal terkait, buku-buku terkait yang sudah pernah terbit, terus kemudian kalau bisa ya artikel-artikel di media online itu kita baca semuanya. Jadi kita tahu dulu ini perkembangan keilmuan yang mau kita tuliskan itu gitu. Jadi seperti itu. Pak Nas, Iya, Pak. iya Pak, apakah salah Pak misalnya atau keliru misalnya? Karena itu mengotentik pemikiran kita Pak, tetapi kan menjadi pengetahuan umum. Kenapa Iya, kita dipaksa untuk mensitasi pemikiran orang, padahal itu kan memang pikiran kita sendiri gitu. ya itu konsekuensi, Pak, karena mereka yang lebih dulu menulis gitu. Makanya kalau kita punya ide yang betul-betul Menulis original, kalau iya, misalnya menulisnya di blog Pak, nah, misalnya nulisnya di blog misalnya, iya, di blog itu kan kurang resmi menurut kita lah, nggak bisa iya. disitasi gitu. Apa menyantumkan tuh bagaimana Pak itu? Maksudnya kita menulis di blog gitu. Bukan Pak, maksudnya kan ada tulisan pemikiran kita pribadi. Iya, Tadi kata Panas kan kalau emang pemikiran itu sudah pernah diterbitkan ya kita dipaksa untuk mengikuti. iya. Padahal mengikuti itu pada dia tulis yang pertama itu cuma di blog, bukan di jurnal, bukan di Oh, buku begitu. oh Kan gitu. blog itu kan tidak ini kan, Kurang resmi ya. tidak resmi lah gitu. Ya kalau begitu bagaimana Pak gitu? Ya, kita harus ini dulu, Pak, cari apakah tulisan yang di blog itu sudah pernah ada yang menuliskan gitu. Itu aja itu. Karena kan eh, motivasi dia menulis di blog itu untuk apa? Apakah ternyata ya si penulis di blog itu dia hanya memindahkan saja dari buku yang kita ini nggak tahu sumbernya gitu. Makanya itu tadi perlunya searching dulu gitu. Iya Pak, ini kan kendala kemarin waktu saya nulis jurnal Pak. Jadi memang ada pemikiran pribadi begitu. Nah, ternyata ada juga ahli lain berbicara itu di forum Pemda lah begitu. Mm-mm. Terus penyampaian dari forum Pemda tadi disampaikan di website Pemda. Nah, Iya, kalau begini bagaimana gitu? Apakah memang kita harus mensitasi dari website Pemda tersebut atau memang itu pemikiran kita sendirilah poin pokoknya begitu. iya Pak. Kalau di penulisan itu memang gitu Pak, konsekuensinya meskipun kita mengklaim hasil pemikiran sendiri, kalau ternyata itu sudah ada yang mendahului ya mau nggak mau kita harus mengakui gitu. Hmm. Ya itu. Ya makanya gini, saya sering menyarankan ya ke beberapa penulis, kalau Anda punya ide, tuliskan dulu, jangan sampai keduluan sama orang gitu. Jadi gitu. Seandainya kita menarasikan yang berbeda, boleh nggak Pak? Bisa dengan cara pandang yang berbeda. Misalkan kita mau membahas itu, tapi nanti kita sedikit Ada penjelasan lebih lanjut mem, lah gitu, ya merinci. bisa memodif bahasanya ya, Kemudian, modif itu bisa seperti itu. Saya nggak ada masalah sih Pak. Atau Panas misalnya ya tulisan-tulisan itu oke lah. Mungkin secara dia kan sekarang ini kan kita artinya karya-karya itu diupayakan supaya terdaftar di kita dapat haki seperti itu. Nah, kaitan dengan itu artinya posisi karya kita itu kalau sudah dihakikan ya mungkin memang kita itu kan yang namanya karya ilmiah ini kan hanya copy paste sifatnya. Yang penting Ya, artinya sumbernya jelas, paling kita modifikasi seperti itu kan yang namanya di tulisan-tulisan karya ini. Nah, jadi artinya untuk memperkuat karya kita itu supaya ada kekuatan hukumnya, ya kita harus terdaftar, kita daftarkan kita memiliki hak hak intelektual seperti itu. Nah, bagaimana seperti itu, Pak Nas? Ini. ya, ya kaitannya sama hak itu memang sedikit membantu Pak kalau terkait tentang masalah hak cipta ya. Jadi Hmm. eh, kita selama itu memang sebenarnya gini ya Pak ya, hak itu kan sebenarnya nggak sederhana gitu. Misalkan Hmm. gini, Hmm. selama ini mungkin kalau kita ngurus hak itu kan karena untuk formalitas, untuk pengajuan dan lain Hmm. sebagainya. Sebenarnya hak itu tidak sesederhana itu. Kalau misalkan gini, ketika kita menulis terkait sesuatu, Hmm. tapi itu hasil plagiasi misalkan, meskipun Hmm. dari hanya sekedar blog atau mungkin status Facebook misalkan. Hmm. Blog ataupun status Facebook itu kan tanggalnya nggak bisa bohong.
ya Pak ya. Hmm. Tanggalnya nggak bisa bohong. Misalkan ketika kita menjiplak sebuah tulisan dan ternyata yang menghakikan kita misalkan, yang menghakikan kita, tapi ternyata yang menulis pertama itu tidak terima gitu. Itu mereka bisa mengajukan klaim, bisa meskipun mereka tidak punya haki yang lebih dulu. Tapi tentunya itu nanti panjang prosesnya ya melalui persidangan-persidangan. Makanya pernah terjadi ya seperti itu ya, ujung-ujungnya yang menang ya yang pertama kali yang menulis itu, karena di situ ada buktinya gitu, ada bukti. Nah, dari Kemenkumham itu kan bisa mencabut hak cipta seseorang kalau memang itu terbukti hasil plagiasi. Tapi tentunya itu melalui proses yang panjang dan melalui persidangan-persidangan itu menghabiskan banyak uang. Ya, tapi artinya itu sebenarnya kan yang namanya karya itu kan kita ya memang suatu keharusan bahwa apapun yang kita ambil dari referensi itu harus dicantumkan dengan jelas seperti itu. Iya. Nah, kalau itu sudah dicantumkan dengan jelas kan artinya walaupun dia hak dia itu belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, tapi itu kalau di dalam prosedurnya kan memang harus dicantumkan seperti itu. Nah, kalau sudah tercantum seperti itu, apakah ada semacam klaim ataukah kita harus minta izin secara tertulis misalnya untuk menampilkan karya, katakanlah kita copy seperti itu dengan mencantumkan sumbernya. Apakah kita harus langsung minta izin tertulis misalnya seperti itu, Pak Nas, misalnya? Kalau Gimana, Pak Nas? dalam dunia tulis menulis sih saya kira nggak perlu Pak. Yang penting Ya. itu saja, kita sudah cukup mencantumkan referensinya saja, itu Ya. sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan ya. itu ya. Nggak masalah. Ya. Terus Dalam masalah tadi kembali lagi ke Pak Afif ya Pak, terkait tentang pemikiran kita yang kebetulan sama dengan tulisan sebelum kita. Mungkin kalau saya baca beberapa penulis itu ada beberapa yang teknisnya itu di situ dijelaskan bahwa dia berpendapat dulu gitu. Jadi dia berpendapat dulu, baru kemudian nanti ada tambahan pemikiran ini sejalan dengan tokoh siapa, atau mungkin ini bisa seperti itu. Jadi nanti dari teknis penulisannya saja. Kalau memang kita ingin betul-betul mengungkapkan bahwa itu juga pikiran kita gitu. Makanya biasanya kalau di dalam buku referensi itu kan di situ tidak hanya kita ini menuliskan pemikiran-pemikiran kita saja, tapi juga disandingkan atau dikomparasikan dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang lain gitu. Atau misalkan kita membandingkan dua pemikiran dulu yang ada, misalkan dua mazhab besar, misalkan mazhab di dunia akuntansi ya, yang satu siapa, baru kemudian kita menengahi pemikiran itu. Nah, dalam hal menengahi itu didukung oleh teorinya siapa. Nah, itu. Jadi saya kira kalau itu masalah teknis penulisan aja nantinya itu. Gitu. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Ya, mungkin itu tadi Pak Nas, contoh yang dari temannya tadi, manajemen perbankan tadi syariah. Ya, itu ada akses akses free-nya atau langsung beli di ininya buku Itu berbayar di Google Play, Pak. Berbayar ya? Iya. Oh, iya. Tapi kalau kayaknya di daftar isinya ada nggak ya? Coba. Ya, untuk ngelihat maksud saya tuh ya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Nas tadi dengan penjelasan contoh seperti itu masuk referensi. Karena di dalam buku referensi itu kan harus mencantumkan pola-polanya itu kan tidak bebas seperti itu Pak Nas. Polanya tidak bebas karena harus ada semacam penjelasan yang memang ada konsep yang di dalam penelitian itu kan ada materi yang memang tidak boleh tidak harus dicantumkan seperti itu, semacam rumusan masalahnya seperti apa, seperti itu Pak Nas.
Iya. Salah satu contoh misalnya. Jadi ini saya buka untuk daftar isinya ya. Mm. Daftar isinya ini daftar isi, ini jadi ini, misalkan bab 1 dengan bab 2 ini sudah beda jurnal. Ya. Mm. 1, bab 2 ini sudah beda jurnal, bab 3 sudah beda. Jadi ini persis seperti buku referensi gitu. Dan Mm. orang kalau kurang baca barangkali dia tidak akan menyangka kalau ini dari kumpulan jurnal gitu. Mm. Mm. Karena dari judul masing-masing judulnya ini sudah dirubah. Jadi tidak sama persis dengan judul apa jurnalnya itu. Tapi di apa namanya, di penulisnya tetap semua itu dicantumkan ya, nama-nama penulis Di masing-masing, bukunya ya. Ini kan heeh, bukunya ada mhm, nah, mhm, ini ada berapa penulis? Ada 2, Pak. mmm, Ada 2 kebetulan ada penulis. 2 ya. Iya, Artinya kalau misalnya dari masing-masing jurnal itu kan banyak banyak. banyak sampai misalnya kalau 10 jurnal tuh mungkin ada sampai 5 orang misalnya Iya, seperti itu. iya. Heeh, mungkin Bisa. semuanya harus dicantumkan seperti itu Iya. Pak Anas ya? Iya harus dicantumkan semuanya. Mmm, Sebenarnya antara 2 penulis ini kalau kita bicara penilaian ya Pak ya. Kalau 2 mhm, penulis dengan 10 penulis kan sebenarnya sama aja bagi penulis pertama ya. mhm, Kalau penulis pertama dapat 60% misalkan, ya. penulis kedua dan seterusnya itu kan 40% dibagi-bagi kan itu. Iya. Nah, kaitan dengan buku misalnya ini, kan kita, ya mungkin, rata-rata ndak seharusnya kita itu menjadi penulis pertama di dalam jurnalnya, Pak Pak Iya. ini, Pak Ya, Pak Mas. mhm. Nah, untuk di buku ini artinya kita bisa dijadikan, penulis pertamanya jadi Pak Mas? Tergantung kesepakatan dari semua penulis itu. Oh gitu. Iya, tergantung Jadi kesepakatan ya. jadi jadi kita masukkan nama-nama dia itu harus harus seizin dia juga artinya, Eee, seperti itu? ya ini etikanya Pak, karena kita mau menerbitkan tulisan orang gitu. Oh, Etikanya saja. Meskipun meskipun tanpa izin pun bisa terbit gitu. mmm. Oh itu panasnya. Iya, Iya. Nah kalau untuk kan referensi ini kan artinya secara keseluruhan, kalau untuk, book chapter itu kan artinya, bisa saja misalnya dari 25 jurnal itu bisa saja kita masing-masing, misalnya ada 5 jurnal misalnya seperti itu. Kalau itu sekaligus dibuat, seperti buku referensi ini kan sekaligus banyak seperti itu. iya. Karena di dalam penilaiannya book chapter itu kan, artinya ya semacam penilaian per bab seperti itu Pak Nas ya. Mhm, mhm. Untuk artinya untuk di penilaian jenjang akademik lah katakanlah ini Mhm. apa namanya, untuk penulisan karya itu. Iya. Kalau book chapter itu setahu saya itu tetap ini Pak, tetap penulis pertama sama penulis kedua dan seterusnya itu tetap beda. Mhm, mhm. Makanya biasanya itu kan nanti tergantung kesepakatan kalau misalkan ini book chapter, itu nanti yang mau dijadikan penulis pertamanya siapa? Apakah, Oh, dia misalkan yang paling apa, berkontribusi atau apa gitu, itu nanti ya karena dia lagi-lagi misalnya benar-benar dia yang penulis pertama misalnya seperti heeh, itu kan di iya dalam iya, jurnalnya itu. Oh, ya. gitu. Mhm, ya ya. Gitu ya Pak ya. Ya oke Jadi, Pak Nas, makasih Pak Nas. eee saya coba lanjutkan dulu ya untuk Ya, materi tadi. Nanti boleh kalau di tengah ada pertanyaan boleh. ya makasih. Nah ini kita masuk ke mengenal apa namanya buku ajar ya, buku ajar dan referensi. Jadi kalau buku referensi itu suatu tulisan ilmiah dalam bentuk yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku tersebut membahas topik yang cukup luas yang disusun berdasarkan pada logika bidang ilmu atau content oriented. Terus kemudian kalau buku ajar, ini jenis buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang atau siswa ya, yang digunakan dalam KBM,
yang memuat bahan ajar, kajian sesuai kurikulum ya. Dalam hal ini adalah silabus atau RPS yang berlaku saat itu. Buku ini sebagai bekal pengetahuan dasar dan digunakan sebagai sarana belajar baik saat kuliah maupun mandiri. Jadi ciri hal paling mudah ya, hal yang paling mudah untuk membedakan buku ajar dengan buku referensi, kalau buku ajar itu dia ditulis berdasarkan sistematikanya ya, berdasarkan silabus dan RPS. Itu hal yang paling mudah untuk membedakan ya. Ini jelas ya perbedaan ini ya tadi ya. Terus kemudian kalau kita bicara karakteristik, buku ajar itu berusaha menumbuhkan minat baca, memotivasi mahasiswa, dirancang untuk mahasiswa, peserta didik, menjelaskan tujuan instruksional, disusun dan dikonsumsi untuk kalangan tertentu ya. Terus kemudian pelajar, dosen, pendidik diulas secara fleksibel, sistematis, terstruktur berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang akan dicapai ya. Fokus pada pemberian latihan, memberi rangkuman, gaya komunikatif, ada umpan balik, menjelaskan cara mempelajari buku ajar. Jadi sebenarnya buku ajar yang baik, ini kita bicara buku ajar yang baik, itu sebenarnya di situ menjelaskan cara mempelajari bukunya. Kalau memang itu terkait tentang masalah materi-materi tertentu, ya. Kemudian mestinya itu ada evaluasi berkala. Misalkan dalam satu bab itu nanti di akhir setiap bab itu nanti ada evaluasi. Meskipun cuma satu halaman saja. Itu mestinya seperti itu kalau buku ajar ya. Cuma memang kalau kita temukan buku ajar perguruan tinggi itu jarang-jarang dibuat seperti itu ya, jarang. Ya termasuk saya juga belum juga Pak Nas, itu makanya akan ada revisi lah nanti. Iya. Ya, Nah, sebenarnya kalau yang paling mudah dalam hal buku ajar di perguruan tinggi itu sebenarnya hal yang paling mudah itu satu, sistematikanya sesuai dengan silabus atau sesuai dengan RPS. Terus kemudian nanti di judulnya itu nanti ditambahi buku ajar. Itu aja sebenarnya udah cukup selama ini. Jadi tidak ada masalah. Tapi akan lebih bagus lagi jika nanti ada evaluasi ya, evaluasi untuk mahasiswa seperti apa ya, atau mungkin kalau untuk materi mata kuliah tertentu nanti bisa dijelas. Kalau memang kan kadang ada ya buku ajar yang terlalu ribet sekali ya, yang sangat teknis sekali ya sifatnya ya. Nah, nanti itu bisa dijelaskan di awal bagaimana untuk penggunaan buku ajar tersebut. Nah, kalau buku referensi ini mengasumsikan minat baca, dirancang dan ditulis untuk konsumen luas. Terus kemudian kayak tadi misalkan saya bicara tentang masalah komputer ya. Di komputer didesain dengan buku referensi itu tidak hanya dibaca oleh mahasiswa saja, tapi juga orang umum pun bisa baca gitu. Disusun secara linear sesuai logika keilmuan, belum tentu memberikan rangkuman atau latihan, gaya penulisan naratif, tidak komunikatif dan padat, tidak ada mekanisme umpan balik, tidak mengakomodasikan kesulitan belajar, tidak menjelaskan cara mempelajari buku referensi. Nah, ini perbedaan karakteristik antara buku ajar dan buku referensi. Ya, Pak Nas. Iya. Ya. Gimana Pak? Terkait dengan buku ajar Bapak. Tadi kalau nggak salah tadi Bapak kan menjelaskan terkait dengan tujuan tadi cukup di awal ya, tidak perlu per bab gitu Pak ya. Ya. Boleh itu sudah diakui Pak, nggak ada masalah ya. Kalau saya lihat kemarin kan harus seperti itu menjelaskan Pak. Jadi setiap pertemuan ada tujuan umum, tujuan khusus dan itu diulas di setiap bab begitu. Enggak seperti itu Pak ya? Akan lebih baik lagi seperti itu. Oh, siap. Iya. Jadi biasanya yang saya lihat kalau untuk perguruan tinggi itu jarang-jarang yang menggunakan itu, biasanya langsung to the point aja gitu ya, bab terus kemudian subbab gitu. Terkecuali kalau buku ajar yang kaitannya tentang yang bersifat sangat teknis sekali ya. Jadi misalkan kayak materi komputer misalkan
itu masih ada ya, kalau buku ajar yang komputer itu saya lihat masih ada. Cuma kalau yang humaniora ya, terus sosial, terus buku-buku pendidikan itu jarang-jarang saya lihat. Kecuali kalau buku ajar di tingkat sekolah ya, itu masih sangat karena kalau buku ajar di tingkat sekolah itu kan itu kebanyakan langsung dari pemerintah, jadi itu sangat formal sekali gitu. Iya Pak, terkait dengan apa namanya itu Pak, tadi kan kalau buku ajar kan ngikutin RPS Pak ya. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau menurut kita RPS itu perlu dikembangkan atau perlu ditambah begitu? Boleh nggak seperti itu? RPS kan udah rigid Pak itu Pak, ada Iya, materi pokok dengan masuk babnya sudah ada semua itu. iya. Tapi menurut kami itu bahwa RPS itu perlu ada pengembangan begitu. Apakah boleh atau tidak itu, baik dari segi subbabnya maupun untuk babnya begitu Pak. Bisa. Terima kasih. Kalau sifatnya pengembangan bisa misalkan dilakukan pengembangan di buku ajar itu. Yang penting semua yang ada di RPS itu penjelasannya ada semuanya gitu di buku ajar itu gitu. Oh, Jadi baik. kalau sifatnya Jadi gini Pak ya, pengembangan, jadi misal tadi di RPS itu sudah ada 16 bab. ya Jadi kalau kita pengembangan bisa jadi ada 2 bab di 16 pertemuan tadi gabung jadi 1 gitu Pak ya? bisa. Oh, oke, baik. Makanya tadi bahkan tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bisa jadi satu pembahasan itu bisa menjadi 2 bab. Itu karena pengembangan itu gitu. Atau bisa jadi misalkan ada bab yang terakhir itu dikaitkan dengan misalkan itu belum ada di RPS, tapi itu nanti tambahan saja. Jadi sifatnya tambahan. Kayak misalkan ada satu buku ajar pernah itu ya, buku filsafat ya, filsafat Islam itu bab 1 sampai bab 14 itu betul-betul sesuai dengan RPS silabus, tapi nanti di bab 15-nya itu dikaitkan bagaimana pendidikan filsafat Islam itu di situasi yang sekarang. Ya, itu bisa, itu sifatnya hanya untuk pengembangan saja. Nah, ini bisa juga misalkan jurnal Bapak Ibu kok terkait dengan buku ajar tertentu atau materi ajar tertentu misalnya. Itu bisa ditambahkan di bab yang paling akhir bisa. Selama itu masih nyambung gitu. Jadi seperti itu. Oh, baik Pak ya, terima kasih ya. Ya. Yang lain ada? Lanjut ya. Bentar Pak Nas, ada pertanyaan Pak. Oke. Ya, silakan Pak, Bu Husnul. Pak, kalau gini terkait dengan buku ajar dengan modul itu sebenarnya sama atau ada sedikit perbedaan? Sebenarnya bedanya dikit ya. Oke. Terus gini Pak, kalau terkait buku ajar sebenarnya ada tidak halaman yang paling tidak antara teknik dengan humaniora itu sebenarnya jumlahnya itu kalau teknik bisa lebih sedikit, kalau humaniora atau terkait dengan soshum itu lebih banyak, atau sebenarnya ada ukuran tertentu terkait jumlah. Kalau menurut UNESCO kan dikatakan buku kalau 59 sudah dikatakan buku. Tapi kalau untuk buku ajar dengan 59 halaman, apakah dimungkinkan gitu? Oke, gitu saja Pak. Terima kasih. Ya Bu. Ya Bu Husnul ya. Kalau ini tadi yang pertama ya, nanti kita bahas ya. Ini kan kita bahas buku referensi dan buku ajar. Nanti kita bahas juga terkait masalah perbedaan modul dan buku ajar. Di antaranya, kalau modul itu biasanya itu hanya terdiri dari beberapa pembahasan saja Bu. Misalkan Ibu mau membuat modul hanya untuk di pertemuan ketiga saja, itu yang diambil. Jadi kalau bedanya cuma itu saja sebenarnya. Dan sebenarnya kalau nggak tahu ya kalau peraturan sekarang ya, setahu saya dulu itu modul itu sebenarnya nggak perlu diterbitkan, gitu. Nggak perlu ber-ISBN. Kalau setahu saya nggak tahu kalau yang untuk peraturan baru sekarang ya, mungkin Bapak Ibu malah lebih tahu kalau terkait masalah peraturan itu. Jadi sebenarnya yang paling memudahkan perbedaan itu kalau buku ajar itu
dibuat selama pembelajaran itu, selama 1 semester itu ya, kalau kita pembelajaran 1 semester, itu buku ajar. Tapi kalau modul itu hanya 1 pembahasan saja. Misalkan di pertemuan ketiganya saja atau di pertemuan keempatnya saja yang di situ mahasiswa itu misalkan yang tidak ada buku ajar tapi sangat dibutuhkan sekali di pertemuan ketiga harus ada modul misalkan. Nah, itu bedanya itu kalau modul sama buku ajar. Jadi modul itu kalau dikumpulkan menjadi satu itu bisa jadi buku ajar gitu. Ini memang paling Oh, oke Pak, dimengerti. jelas ya. Jadi paling gampang itu kita bikin modul-modulnya dulu Bu. Jadi misalkan modul untuk pertemuan pertama dulu, modul untuk pertemuan ketiga, misalnya ngacak seperti itu. Nah nanti kalau setiap pertemuan itu sudah ada modulnya semuanya, itu dikumpulkan jadi satu, itu nanti bisa jadi buku ajar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian terkait masalah jumlah halaman, saya kira itu nggak ada ini Bu, ketentuan secara secara pasti ya. Yang penting di dalam buku ajar Ibu itu sudah bisa memahamkan siswa gitu. Jadi ketika misalkan Ibu misalkan izin ini nggak bisa mengajar misalkan, silakan baca dari halaman sekian sampai sekian gitu, atau misalkan silakan baca bab 5 misalkan. Nah, ketika buku ajar itu seakan-akan bisa mewakili Ibu di kelas, itu saya kira udah cukup. Jadi tidak ada ketentuan jumlah halaman karena gini, kalau di dalam buku ajar itu antara bab itu jumlah halamannya tidak bisa ditentukan karena itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di bab 1 dia hanya 10 halaman saja misalkan. Di bab 2 kok bisa nyampe 30 halaman itu. Itu enggak masalah karena itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu ya Bu ya. Oke Pak, iya. Oke Pak. Yang penting sifatnya jangan hanya mengutip poin-poin saja ya. Misalkan hanya poin-poinnya saja itu tidak bisa dikatakan wajar itu. Oke Pak, ya. Karena gini Pak, kadangkala di satu institusi atau mungkin dari Kemendikbud itu kadangkala kan ketika membuat hibah atau terkait apa kan ada minimum halaman yang disertakan gitu. Jadi mungkin itu yang jadi kadang-kadang banyak yang kalau pembahasan teknik atau terkait sosial gitu kok bisa sama apa, jadi kadang-kadang itu yang jadi polemik gitu Pak kadang-kala. Oke Pak, gitu, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Minimal ini ya Bu ya, minimal jangan kurang dari standar UNESCO, itu aja udah aman lah saya kira. 60 halaman lah ke atas gitu. Itu sudah lebih dari cukup. Oke Pak, iya, terima kasih Pak. Baik ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini terkait buku referensi dan buku ajar. Jadi masalah sitasi itu dapat dijadikan referensi, sitasi, daftar sumber pustaka. Ya meskipun bahan ajar ya juga bisa juga yang terkait tentang masalah sitasi. Dapat juga digunakan untuk sitasi ya. Tentang masalah substansi, ini substansi pembahasannya satu bidang keilmuan. Ini kalau buku referensi. Nah kalau buku ajar itu sesuai dengan kebutuhan belajar. Ini sesuai kebutuhan itu tadi. Sumbernya hasil penelitian. Ini kalau bisa buku referensi itu buku yang betul-betul sudah menjadi ilmu pengetahuan ya. Dalam artian itu sudah melalui hasil riset, melalui penelitian. Jadi tidak berisi tentang asumsi-asumsi saja, asumsi penulis. Kalau kita menulis buku yang di situ isinya asumsi-asumsi saja, itu nanti lebih cocoknya ke buku populer. Ya, buku populer itu kan bebas, kita mau nulis apapun ya, mau nulis teori-teori yang celeneh dan lain sebagainya, tinggal nanti siapa yang mau ikut teori kita gitu kan. Tapi itu kalau dibuat referensi ya susah juga ya, hasil penelitian. Kecuali, tapi saya kira pun kalau misalkan yang menulis guru besar pun saya kira mereka kalau bicara tentang masalah keilmuan juga pasti berdasarkan apa yang pernah mereka baca gitu. Jadi tidak mungkin asal tulis saja. Ini ya. Terus kemudian kalau buku ajar itu bersumber pada rencana pembelajaran RPS. Nah, kalau penggunaan untuk mengajar dan meneliti, pengajaran dan penelitian bisa juga untuk mengajar, tapi itu tidak
tersistematis, tidak sama dengan RPS yang terkait ya. Terus kemudian kalau buku ajar penggunaannya ya jelas ya untuk mahasiswa, untuk pelajar ya, pengajaran lah ya, untuk apa namanya proses pembelajaran. Nah, terkait tentang ciri khasnya sesuai alur logika, ada peta keilmuan dan studi kasus, ilustrasi ya. Nah, kalau nulis buku referensi ya baguslah ada tambahan-tambahan tabel ya, terus kemudian bagan-bagan itu untuk memperjelas saja ya. Terus kalau buku ajar itu sesuai dengan RPS, ada ilustrasi, contoh, rangkuman, latihan soal. Nah, ini idealnya seperti itu ya. Minimal ada penugasan lah ya, ada penugasan dari setiap pembahasan ya. Terus kemudian penyalinan. Penyalinan ini kalau buku referensi itu bersifat formal, teoritis dan konseptual ya, bersifat menjelaskan. Nah, kalau buku ajar itu semi formal, Bapak Ibu. Ini kadang ada yang nggak paham ya, misal nulis buku ajar sangat formal sekali. Itu justru terkadang kurang komunikatif ya antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ya semi formal lah, bukan berarti tidak formal, tapi hanya semi saja gitu. Bersifat menggambarkan ya, menjelaskan, menggambarkan, ya, menerangkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis buku ajar itu, coba ketika menulis itu membayangkan kalau Bapak Ibu itu sedang menjelaskan di depan kelas gitu. Tapi dari bahasa lisan itu kemudian dituliskan gitu. Itu sebenarnya yang apa namanya yang paling mudah itu seperti itu. Nah, hal yang sangat menjadi mudah itu ketika Bapak Ibu misalkan di mata kuliah itu sudah mengajar puluhan tahun misalkan. 5 tahun, puluhan tahun kan sudah ngelotok ya. Di apa ngelotok bahasanya ya. Di luar kepala ya. Udah hafal di luar kepala. Jadi saya kira untuk menuliskan itu untuk membayangkan ketika Bapak Ibu ngajar di depan kelas alur-alurnya ya itu sudah sangat mudah sekali itu. Tinggal disediakan waktu saja misalkan itu tadi ya 1 hari kita menyediakan waktu berapa lama untuk menulis di depan laptop gitu. Terus kemudian untuk penerbitan diterbitkan ISBN dan dipasarkan luas. Sama ya, buku ajar juga diterbitkan dan dipasarkan luas. Nah, terkait masalah dipasarkan luas ini, makanya tadi saya menyarankan kalau bisa ketika Bapak Ibu menulis modul dan buku ajar itu tidak hanya bisa diterapkan di perguruan tinggi Bapak Ibu saja, tapi ketika Bapak Ibu misalkan punya teman di bidang yang sama ngajar di kampus lain itu juga mereka bisa menggunakan buku ajar yang Bapak Ibu tulis juga. Terus kemudian ini ya struktur kerangka buku ajar referensi. Ini nama penulis, judul buku di cover depan, prakata penulis, pengantar ahli ini nanti yang menata ini ya dari penerbitnya. Ini kalau buku ajar kalau bisa ya bagus, sangat bagus kalau ada tambahan pengantar dari guru besar ya, sesuai dengan keilmuan itu ya. Jadi nanti selain ada prakata dari penulis, nanti juga ada pengantar misalkan dari tokoh siapa gitu. Syukur-syukur biasanya yang paling mudah itu minta pengantar dari pembimbing kita dulu ketika misalkan kita promosi doktor ya, promotor kita lah dari promotor kita. Pembahasan ya, ada bab, ada subbab seperti biasa ya. Ada bab, subbab, terus daftar pustaka ya. Glosarium, indeks. Nah, ini hanya bersifat tambahan saja ya, tidak wajib ya. Tapi kalau ada ya akan lebih bagus. Glosarium, indeks, biografi penulis. Ini biografi akan lebih bagus itu bersifat deskriptif, naratif ya. Jadi bukan per poin-poin kayak di laporan penelitian itu kan biasanya penulis pakai penomoran ya. Kemudian resum, ulasan singkat tentang isi buku, abstrak untuk cover belakang buku, sinopsis ya. Pak Nas. Ya. Tadi Pak sebelumnya Pak, mohon maaf, resume itu dalam buku ajar apakah harus per bab atau hanya cukup terakhirin saja Pak? Ini aja Pak, untuk menggambarkan semuanya aja itu seperti sinopsis lah.
Oh, berarti cukup di akhir aja Pak, nggak perlu per babnya gitu ya? Iya, jadi kalau mau dikasih per bab bisa di apa di akhir setiap bab sebelum evaluasi. Itu bisa Oh, kalau apa mau dikasih. nah, termasuk evaluasi evaluasi soalnya bisa juga di akhirnya saja, nggak perlu Iya, di setiap akhir bab ya? lebih bagus lagi di setiap bab Pak kalau evaluasi. Karena Ya kan Pak. bisa jadi kan setiap antar bab itu kan berbeda-beda ya karakteristik tugasnya gitu. Karakteristik evaluasi ya, kalau kita belajar evaluasi pendidikan kan di situ ada evaluasi yang tepat untuk materi tertentu. Belum tentu misalkan di bab 1 penugasannya dengan praktek misalkan, belum tentu di bab 2-nya dengan seperti itu misalkan disuruh untuk menghafal kan kadang karakteristik masing-masing bab kan berbeda gitu. Tapi kalau memang memungkinkan mau dijadikan satu sekalian ya nggak masalah. Cuma kan kalau dari segi evaluasi kurang juga Pak, karena kalau dievaluasi itu kan mestinya setiap pertemuan ada evaluasi gitu. Nah, untuk evaluasi itu bisa dicantumkan, bisa enggak ya. Tapi akan lebih bagus lagi jika dicantumkan di masing-masing bab itu ada gitu. Baik ya, saya lanjutkan Oke untuk Pak, sebentar Pak. Tadi gimana? apa namanya untuk yang buku aja dengan referensi tadi Pak. Tadi itu ada yang ini kurang jelas. Untuk yang buku aja dengan referensi tadi kan itu diterbitkan, kalau yang di buku referensi kan diterbitkan ber-ISBN ya Pak ya. Iya, Tapi kalau untuk yang buku ajar itu tidak ber-ISBN ya Pak ya? ber-ISBN juga. Oh sama Iya, kalau yang nggak ber-ISBN tadi saya katakan modul ya. Karena modul. modul itu kan sifatnya hanya setiap pertemuan saja gitu. Itu Oke pun Pak. ya banyak juga sih modul-modul yang diterbitkan juga diterbitkan ber-ISBN. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, saya lanjutkan. Ini terkait tentang menyusun outline ya. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah menerbitkan buku ajar, barangkali bisa ditunjukkan ke Bapak Ibu yang lain. Ada yang berkenan barangkali atau sifatnya draft misalkan. Ada yang sudah punya draftnya misalkan. Ada yang sudah siap. Belum ya? Mungkin sudah ya, cuma eh, karena tidak standby laptop saja mungkin barangkali ada ya, atau masih agak-agak malu gitu. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini untuk trik menyusun outline ya. Ini trik menyusun outline buku ajar. Ini kita harus perhatikan RPS-nya ya. Untuk perhatikan RPS-nya untuk merumuskan bab. Dikoreksi dulu RPS-nya ya. Betul-betul sudah matang apa belum gitu. Baru kalau sudah matang bisa nanti dijadikan acuan untuk penulisan buku ajar. Nggak tahu kalau di Bapak Ibu tuh kalau bikin RPS itu sendiri atau bareng-bareng apa ya bareng dengan dosen yang serumpun mata kuliah gitu. Biasanya bareng-bareng itu Pak. Bareng-bareng ya. Kalau Ya. bareng-bareng saya kira ya udah cukup inilah, udah cukup matang lah ya. Nanti tinggal coba dikomparasikan dengan kampus lain misalkan ya. Baru nanti apa namanya hasil komparasi itu bisa nanti dijadikan acuan untuk penulisan buku ajar gitu. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kita ini menulis itu apa ya? Ya lagi-lagi tergantung ini ya kebutuhan kita ya. Misalkan kolaborasi dengan penulis dari kampus lain itu akan sangat lebih bagus lagi. Ya. Mungkin nanti bisa ya nanti kita misalkan adakan menulis bersama. Biasanya kita ini kan kalau menulis bersama itu kan sifatnya book chapter ya. Nanti coba barangkali kita coba ya. Dan ini penerbitnya belum pernah ya kalau menulis bareng di buku ajar itu belum pernah ya. Bisa jadi nanti coba kita bikin buku ajar di masing-masing keilmuan ya. Nanti kita bahas outline-nya apa saja di kesempatan yang lain. Nanti
bisa nanti tinggal ditulis ya, kita kasih deadline, yang nggak selesai ya kita tinggal gitu saja. Ya, itu kayaknya akan sangat bagus sekali, dan nanti hasil buku ajarnya itu akan lebih lengkap ketika itu ditulis berdasarkan dari RPS hanya dari satu kampus saja gitu. Ini ya, jadi yang pertama itu memperhatikan RPS untuk merumuskan bab. Nah, yang kedua, subbab yang dikembangkan sesuai dengan tujuan instruksional. Ya. Kemudian selanjutnya, siapkan sumber referensinya baik dari buku, internet, jurnal, dan kawan-kawan ya, dan lain-lain. Jadi disiapkan dulu ya, sebelum kita menulis, kita perlu menyiapkan sumber referensinya, termasuk buku-buku ya, buku-buku ajar yang terkait tentang masalah buku ajar yang akan kita tuliskan itu. Gitu. Baik ya, saya lanjutkan. Terus kemudian yang keempat, itu dilengkapi dengan rangkuman. Nah, itu tadi ya yang ditanyakan oleh Pak Afif ya. Dilengkapi dengan rangkuman atau resum materi tiap akhir pembahasan. Jadi setiap bab itu nanti ada resumnya, ada rangkumannya. Kemudian dilengkapi juga dengan latihan soal, kegiatan diskusi. Singkat saja ya, singkat saja. Ya, bisa dibikin kolom misalkan kalau kita hanya menuliskan satu penugasan saja ya, kolom atau apalah. Dan ini masuk subbab tersendiri ya, bukan lepas dari bab itu enggak. Ini masuk subbab tersendiri, misalkan ketika dalam satu bab judulnya apa misalkan, terus kemudian di situ ada beberapa subbab. Nah, di subbab yang terakhir itu nanti ada subbab evaluasi. Jadi evaluasi itu masuk subbab yang terakhir. Kalau kita mau mencantumkan evaluasi ya, itu nanti masuk subbab tersendiri. Termasuk resum itu bisa dimasukkan subbab, bisa ya. Terus kemudian yang poin ke-6, isi buku sesuai dengan tujuan pembelajaran tiap bab. Ini jangan sampai lepas ya dari tujuan pembelajaran itu. Jangan terlalu detail mengarah kemana-mana ya. Jadi kadang kan gini ya, kadang ada penulis yang ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat. Nah, jadi dia menulis itu kemana-mana ya. Nah, itu harus dikontrol kalau seperti itu. Jadi kalau buku ajar ya, udahlah sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita sampaikan ke anak didik kita. Itu saja, itu sudah cukup ya. Terus kemudian ini trik menyusun buku referensi ya, ini kalau referensi. Sesuai bidang kajian ilmu yang akan kita kaji, tujuan penulis atas buku tersebut ya. Ini kalau buku referensi saya percepat saja. Terus bukan alur logika sesuai bidang keilmuan yang dikaji, pembahasannya bisa melebar, terintegrasi dengan bidang ilmu lain, tidak harus sistematis, detail, jelas, dan kaya analisis, tidak wajib membuat resum atau soal latihan, bahkan tidak perlu ya. Usahakan dilengkapi dengan bagian skema peta yang menarik ya. Nah, ini kaitannya sama persiapan outline ya. Ini buku referensi dan buku ajar. Kita fokus ke buku ajar aja ya. Jadi pengantar penulis, daftar isi. Nanti di situ masih misalkan ada bab 1 ya. Bab 1 manajemen. Nah, ini kalau mau mencantumkan tujuan instruksional itu di awal sebelum masuk subbab, yaitu dijelaskan dulu di situ. Terus kemudian ada pengertian, fungsi dan peran manajemen, dan seterusnya, sampai ini ada rangkuman materi yang tadi saya sampaikan masuk subbab tersendiri ya. Rangkuman materi, terus kemudian latihan soal. Rangkuman materi itu satu paragraf aja udah cukup ya. 1 atau 2 paragraf lah. Latihan soal, baru nanti bab 2 juga sama ya. Di situ nanti ada daftar pustaka, biografi penulis. Ini kalau buku referensi ini ya. Lebih monoton ya, bab 1 subbab, bab 2 subbab gitu ya. Nah, ini kalau masalah modul ya. Ini kalau ini modul. Ini modul itu tadi ya, jadi kita memahaminya jelas. Jadi bahan ajar dalam bentuk
cetak di mana bahan ajar ini digunakan sebagai buku pegangan secara mandiri oleh peserta didik sebagai buku pegangan proses belajar modul isinya ditulis secara runtut. Nah, kalau yang kita pahami dalam hal penulisan modul itu tadi ya, hampir-hampir mirip dengan buku ajar, hanya saja kalau modul itu dia hanya beberapa pembahasan saja ya. Ini khusus pada modul dibuat lembar evaluasi pembelajaran sekaligus sebagai lembar kerja. Ini sama ya. Di bagian akhir tiap pembelajaran selalu dicantumkan kunci jawaban. Nah, secara garis besar berikut isi modul yang perlu diketahui oleh calon penulis. Pertama, tulis judul modul. Penulisan judul selain mencantumkan judul modul, di bagian bawah ditulis nama penulisnya ya. Kedua, adanya petunjuk umum. Nih, petunjuk umum menjelaskan beberapa langkah yang dapat ditempuh. Adapun elemen pada petunjuk umum yaitu ada kompetensi dasar, pokok bahasan, terus kemudian indikator pencapaian, referensi, strategi pembelajaran, dan lembar kegiatan pembelajaran. Adapun elemen lain seperti evaluasi, materi, modul, dan evaluasi semester. Kalau di kampus itu jarang-jarang ya, kalau disuruh bikin modul. Tapi kalau di penilaian guru, saya kira itu masih dipakai kayaknya kalau untuk modul itu. Ini lebih detail ya, ada kompetensi dasar, ada pokok bahasan, ya, indikator pencapaian. Hampir-hampir mirip seperti LKS ya, kalau Bapak Ibu lihat LKS. Sekarang kayaknya LKS sudah nggak ada ya. Indikator pencapaian, ya, ini juga dituliskan. Ya. Terus kemudian, ini ya, jadi terkait dengan strategi pembelajaran lebih memfokuskan pada metode langkah yang akan digunakan selama proses pembelajaran di kelas. Dan pada lembar kegiatan pembelajaran berisi petunjuk yang dikhususkan untuk mahasiswa atau peserta didik ketika menggunakan lembar kerja ini. Di bagian evaluasi pada modul itu secara tidak langsung membantu untuk mengukur dan mengetahui kemampuan mahasiswa. Evaluasi diberikan setelah pembelajaran berakhir. Jadi ini ya Bu ya, jadi artinya modul itu sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi tentang materi, metode ya, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis. Nah ini ya, jadi secara umum sama seperti buku ajar itu tadi, materi harus disediakan, tujuan metode strategi, serta alat evaluasi harus juga dilampirkan. Terus kemudian gambaran mengenai pembelajaran yang akan dilakukan atas materi yang dibahas harus disertakan, langkah-langkah pembelajaran harus ada atau dilampirkan. Jadi kenapa modul itu lebih detail? Karena itu hanya satu pembahasan saja. Nah kalau buku ajar, kalau mau didetailkan ya agak rumit juga karena masing-masing bab kan beda pembahasan gitu. Modul ini, modul bagian singkat dari buku ajar ya. Ini yang sudah tadi saya terangkan ya. Modul bagian singkat dari buku ajar, modul lebih bersifat teknis dan sistematis. Jadi teknis pembelajarannya seperti apa. Sehingga kefleksibelannya itu bisa digunakan untuk anak-anak belajar secara mandiri. Nah, kalau sedikit lagi ini ya, sedikit perbedaan juga antara buku ajar dan modul. Kalau buku ajar itu seandainya kita ini tidak bisa ini ya, misalkan ini lepas dari peraturan yang ada, misalkan dosen kan nggak boleh diganti dengan dosen yang lain kan. Kalau misalkan kok seandainya itu harus diganti, misalkan diwakili bahasanya, diwakili oleh dosen yang lain, itu kalau buku ajar itu materinya sama, tapi mungkin cara penyampaiannya itu berbeda atau teknis pembelajarannya berbeda. Tapi kalau modul, itu kalau misalkan kok sewaktu-waktu kita harus diwakili oleh guru lain, misalkan di sekolah, itu nanti guru yang menggantikan itu dia harus mengikuti modul yang ada. Gitu. Karena di situ nanti ada strategi pembelajarannya bagaimana, terus kemudian sampai kepada evaluasinya seperti apa, itu disampaikan juga di situ, di dalam modul itu. Gitu. Nah ini ya, perbedaan antara beberapa jenis buku ya. Antara monograf, buku referensi, diktat, buku ajar, modul ajar. Ini saya bacakan yang buku ajar saja ya. Ini rencana pembelajaran mahasiswa untuk belajar sesuai
RPS, ada ilustrasi, ada contoh, ada studi kasus, ada soal latihan. Bahasanya semi formal ya, bersifat menggambarkan, diterbitkan dan disebarluaskan, beri ISBN sesuai dengan kebutuhan belajar. Ya. Ini kalau yang lain kan beda ya. Ada apa namanya? Kalau monograf misalkan hasil penelitian atau pemikiran. Jadi sebenarnya kalau monograf itu tidak harus penelitian ya, pemikiran pun bisa gitu. Ya. Dosen untuk mengajar dan meneliti sesuai alur logika, urutan keilmuan, ada peta keilmuan, formal, bersifat mengatakan, ya bersifat mengatakan. Diterbitkan dan disebarluaskan, beri ISBN, substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Terus ini contoh modul pembelajaran ya. Ini contoh-contoh saja. Jadi kalau modul itu bisa dicantumkan modul monograf, misalkan cantumkan monograf, buku ajar bisa cantumkan apa namanya buku ajar di depan judul ya. Buku referensi jarang-jarang yang mencantumkan kalau itu termasuk buku referensi ya, jarang-jarang. Apalagi kalau buku populer ya nggak ada, misalkan di judulnya buku populer itu nggak ada. Itu dilihat dari judulnya. Ya. Silakan Bu Puspa. Silakan Bu Puspa. Ada pertanyaan? Ya, silakan yang raise hand ya. Pak Randis. Silakan Pak Randis dulu. Halo? Nggak ada suara? Halo Pak Nur, ini kedengaran ya? Ya, sudah. Izin Pak Nur, ingin bertanya terkait buku ajar, apakah setiap referensi atau daftar pustaka itu ditempatkan setiap bab atau sekalian di akhir bab untuk ke semua daftar pustaka yang kita gunakan? Baik, terima kasih. Di akhir aja Pak. Di akhir dijadikan satu. Gitu ya Pak Randis ya. Baik Pak Nur. Jadi ini ya saya ulangi lagi untuk yang tadi sistematika. Ya, jadi sistematika. Ini. Ini ya, jadi daftar pustaka ini di akhir ya. Di daftar pustaka itu di akhir. Isi tadi sudah saya jelaskan. Nah, nanti baru di daftar pustaka nanti dijadikan satu semua bab itu dijadikan satu aja. Itu ya Pak ya. Terus tadi siapa tadi yang? Silakan Bu, yang mau bertanya langsung masuk aja. Bu Puspa. Ya, silakan Bu. Bu Hesti ya. Ya, daftar pustaka ada batasannya nggak Pak? Minimal berapa atau sesuai dengan ini? Ya, seininya aja lah Bu, sebutuhnya aja. Kalau batasan harus berapa, saya kira biasanya kalau satu bab itu kan paling tidak kan ada 2 atau 3 lah. Kalau satu babnya ada 2 atau 3 tinggal dikalikan aja gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi? Barangkali Pak Nas, halo? Ya, halo. Pak. Halo? Ya, Pak Nas, kalau untuk daftar pustaka, kalau untuk apa namanya di buku nanti ya dari segi pengalaman maksud saya mungkin bisa juga diinformasikan melalui kesempatan ini.
Kalau untuk di jurnal, artinya apapun yang kita kutip itu, kalimat yang kita kutip, yang tercantum namanya, kan harus tercantum di daftar pustaka kalau untuk publikasi melalui jurnal. Artinya kita menghindari plagiarisme itu tadi. Nah, tapi kalau di buku, apakah sumber-sumber, karena biasanya yang namanya teori itu adalah sesuatu yang mendefinisikan atau hal-hal yang berkaitan dengan data dan lain sebagainya, itu kan ada sumber referensi. Kecuali itu kalimat kita sendiri. Kalau kalimat kita sendiri artinya kan tidak perlu ada referensi. Nah, apakah juga berlaku sama pola kita untuk mencantumkan referensi pada buku dan sama dengan kita mencantumkan pada jurnal yang akan dipublikasi, misalnya seperti itu, Pak Nas. Kalau secara prinsip semua pencantuman ya, tidak hanya jurnal ya. Jadi semua jenis buku pun itu sama, Pak. Oh iya, Iya, jadi ya benar. ya lebih lengkap, lebih bagus ya. Ya, Nah, artinya di dalam apa yang kita cantumkan referensi atau daftar pustaka di dalam buku itu semua teori-teori katakanlah yang memang itu bersumber dari berbagai informasi ya tetap harus dicantumkan iya, artinya iya, karena apapun yang kita tulis itu belum tentu itu kalimat yang kita miliki sendiri seperti itu. iya, Artinya ada semacam kewajiban, artinya di dalam daftar pustaka itu sebagai referensinya sesuai dengan kondisi real apa yang kita tulis seperti itu. Jadi iya, kalau misalnya di dalam satu lembar itu hanya sumbernya dari satu referensi, ya cuma satu referensi, artinya kalau kita konsisten, kalau itu tidak ada sumber itu dari referensi itu tidak perlu dicantumkan di dalam daftar pustakanya seperti itu, Pak Nas. iya, iya. Jadi pada Hmm. prinsipnya kalau memang itu ambil dari tempat lain harus dicantumkan gitu aja, Pak. Iya. Prinsipnya seperti itu saja. Jadi biar untuk mempermudah. Iya, Karena iya. mungkin berbeda ya kalau kalau saya pribadi misalkan ketika menulis buku aja dengan menulis hal-hal tulisan yang lebih serius, Hmm. ya semuanya serius ya tentunya ya. Cuma misalkan kayak kayak ketika saya menulis disertasi lah, saat ini kan saya masih menulis Hmm. disertasi. Iya, iya. Kenapa saya menulis disertasi itu agak lama gitu, nggak sembarangan, karena Sumber ya. apa yang saya pikirkan itu sebenarnya menulis yang paling mudah. Ini selain buku ajar ya, kalau buku ajar kan memang sudah ada acuannya kan, ada Hmm. apa namanya RPS-nya lah. Kalau kita Hmm. menulis buku referensi misalkan, ya kalau secara teknis kan menulis buku referensi, menulis jurnal, menulis disertasi, tesis, skripsi itu kan sebenarnya sama gitu. Itu Hmm. akan lebih mudah kalau kita berangkat dari pemikiran kita dulu gitu. Jadi kita kita tulis berdasarkan pemikiran kita dulu, mengalir, Hmm. baru setelah itu nanti kita cari referensi gitu. Iya, betul. Ini polanya beda ya. Kalau buku ajar kan kita harus cari referensinya dulu. Jadi cari Oh, referensinya dulu, iya, baru iya, iya. kemudian baru kita pelajari, baru kita tuliskan. Nah, kita menginduk Betul. referensi itu gitu. Nah, kalau Hmm. kalau selain itu, kalau teknis saya ya mungkin beda dengan penulis-penulis yang lain. Kalau selain itu, selain bahan ajar, itu saya tulis dulu secara bebas gitu. Baru kemudian ini yang Hmm. sama dengan pemikiran saya itu siapa gitu. Baru itu nanti yang akan saya tuliskan referensinya ya, misalnya pemikiran saya itu didukung oleh tokoh siapa, oleh nah nanti di situ ada analisis Pak, nanti Hmm. analisisnya itu hidup gitu. Jadi Hmm. keilmuan itu akan hidup di situ. Jadi ketika kita bisa membandingkan antara pemikiran kita, nah, kalau bisa referensi kita pun kalau selain buku ajar ya, referensi kita pun kalau bisa ada tokoh yang seberangan dengan kita. Jadi untuk pembaca itu juga dia bisa memilih pemikiran mana atau argumen mana yang kita Hmm. sampaikan itu gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi memang paling mudah kalau buku ajar itu ya berangkat dari referensi aja gitu. Kita cari Hmm. referensi dulu, baru yang kita tuliskan berdasarkan referensi itu. Kalaupun kita mau menambahkan ya itu bersifat tambahan-tambahan saja gitu. Hmm. Seperti itu.
Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ya, nanti kaitan dengan materi yang disampaikan ini, peserta juga nanti dibagi ini Pak Nas ya. Dibagi gimana Pak? Ya, ini materi filenya, Oh iya, file apa yang disampaikan ini. iya, 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 Nanti semua peserta ini tolong di-share juga Pak Nas. iya, iya. Karena ya ini mungkin perlu juga untuk jadi bahan ya sebagai acuan lah seperti itu. Iya. Termasuk kalau memungkinkan juga kalau ada contoh misalnya sekilas ini Pak Nas bisa di-share juga Pak Nas kalau misalnya ada contohnya misalnya. Iya. Ya, makasih Pak Nas. Oke, Pak. Sedikit Pak Nas. Ya, silakan. Iya. Apakah buku ajar itu pada judulnya kita harus cantumkan tertulis buku ajar? Ada yang boleh, ada yang bisa dituliskan, ada yang enggak. Itu boleh Bu, itu sebenarnya terserah. Kadang Itu- itu saya membeli buku ya, baca buku di luarnya seperti buku referensi, tapi ternyata setelah buka ke dalam ternyata buku ajar seperti itu. Padahal Apakah tidak bisa seperti begini. Kalau saya memformulasikan buku ajar, kemudian saya keluarkan tujuan instruksionalnya, soal evaluasinya, rangkumannya, kemudian saya formulasikan ulang, bisa menjadi buku referensi dengan tampilan yang berbeda gitu, bisa ya Pak? susah Bu kalau buku ajar Bu. Karena saya berpikir menampilkan dalam satu buku ajar 16 kali pertemuan, 14 kali, kemudian dipres supaya halamannya tidak banyak Pak. Karena kadang saya beli buku itu yang dia paksakan untuk menulis sekian kali pertemuan, kemudian tulisannya jadi kecil-kecil ketika sudah jadi dicetak itu bukunya. Sebenarnya kalau buku ajar itu berjilid bisa Bu. Jadi Oh begitu ya. bisa. Jadi ada buku ajar jilid 1, buku ajar jilid 2 gitu. Jadi misalkan ada 16 kali pertemuan, 8 pertemuan dibuat satu buku sendiri. Terus nanti yang pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu nanti dibuat buku tersendiri. Karena biar tidak terlalu tebal. Kalau tebal kan kasihan mahasiswa juga kalau suruh beli kan harganya beda kan. Jadi gitu. Satu lagi Pak, saya pernah baca buku ajar itu narasi teksnya itu yang seperti Bapak sampaikan tadi, seperti kita berbicara di kelas. Jadi teksnya bukan berbentuk kalimat yang, tapi seperti teks ada narasi orang berbicara di dalam teksnya itu. Boleh, Apakah Bu. seperti itu boleh ya Pak? Boleh, malah lebih bagus Bu sebenarnya. Transkripnya gitu. Boleh, nggak masalah. Yang penting gini Bu, nggak terlalu dialog sekali ya. Jadi kan ada apa ya istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu materi drama itu kan ada kutipan langsung. Jadi tidak seperti kutipan langsung itu enggak. Ya bahasanya ya. Resmi Pak ya. Iya semi ya. Jadi bukan yang tidak formal itu bukan, tapi semi formal. Jadi di tengah-tengah lah, pertengahan lah. Satu lagi, kalau buku referensi itu tadi Bapak sebutkan hasil sumbernya itu dari hasil penelitian. Iya, karena itu akan dijadikan referensi. Sumber yang lain apa lagi Pak selain itu? Penelitian itu kan tidak harus seperti bentuk penelitian formal seperti laporan penelitian, terus kemudian skripsi, tesis, disertasi itu enggak Bu. Itu misalkan jurnal pun bisa. Jurnal itu kan sebenarnya itu dianggap sebagai hasil penelitian yang sudah terpublish gitu. Jadi kalau kalau dalam misalnya kami ini dosen ya, dalam pelaporan BKD itu berarti buku ajar itu masuk dalam bidang di pendidikan, pengajaran. Kalau referensi bisa masuk di penelitian ya Pak ya, untuk di referensi sendiri Bu. Oh, sendiri ya? Sendiri ada. Ada kolom di situ kalau nggak salah begitu ya? Ada sendiri. Referensi monograf kan ada sendiri kan? Monograf terus. Mohon diperjelas yang monograf bisa Pak ya? Antara monograf referensi. Monograf nanti ini butuh workshop lagi nih. Oh begitu ya. Makasih Jadi Pak. ini saja untuk monograf. Sebenarnya gini, monograf itu kita ini berbicara satu permasalahan.
Jadi di dalam monograf itu seperti ketika kita ingin seperti penelitian, Bu, ya. Kalau referensi kan kita hanya bicara hasil penelitiannya saja kan. Iya. Ya. Tapi kalau di monograf itu di situ tuh itu ada kegelisahan akademik. Kalau di monograf itu. Kalau di monograf itu ada satu permasalahan, ada kegelisahan akademik yang kemudian kita bicara panjang lebar di situ, terus kemudian kita ngasih solusi gitu. Oh, ada topik Ah, besarnya ada gitu. iya. Nah, jadi ada permasalahan, ada solusi, dan itu dibahas satu kali selesai. Jadi tidak ada lanjutannya lagi. Oh, enggak berseri gitu. Iya, nggak berseri. Gitu. Jadi itu hal yang paling gampang untuk membedakan monograf dengan yang lain. Nanti buku penelitian sebenarnya ada lagi. Buku penelitian itu tidak perlu dikonversi, nggak masalah. Nanti di situ muncul tujuan, ya, terus kemudian permasalahan, terus kemudian metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut itu apa. Itu bisa sebenarnya dijadikan buku penelitian. Ya mungkin Ibu tadi menyebutkan kolom penelitian itu bisa ya pakai buku penelitian. Buku penelitian. Makanya kadang buku penelitian itu ada yang tidak didaftarkan ISBN, tapi itu nanti masuknya bukan buku ya, tapi penelitian itu sendiri gitu. Jadi semacam kayak laporan penelitian tapi dibukukan gitu. Tapi ada beberapa penelitian itu yang dibukukan ada ISBN-nya, Pak? Bisa Ada ya? bisa. Ya, makasih. Ya. Gitu ya, ada yang lain? Pak, ya, silakan. Untuk monograf ini, yang hasil penelitian ini, nah misalnya kita membuat monograf hasil penelitian, tapi kita juga membuat jurnal gitu dari hasil penelitian kita. Apakah itu jadinya nggak double gitu? Apakah boleh atau tidak gitu, Pak? Bisa, Bu, nggak masalah, itu beda jalur. Oh iya, jadi Kalau perjurnalan dengan perbukuan kan sudah beda itu. Oh iya, jadi walaupun isinya sama, tapi karena bentuknya beda, yang satu jurnal, yang satu monograf, jadi itu tidak apa-apa gitu ya, Pak? Nggak masalah. Itu Oke, beda ini apa bahasanya itu ya? Keluaran apa namanya? Luaran penelitian apa ya istilahnya ya? Beda luaran, Bu, beda luaran. Oh iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa di dalam pembuatan buku ajar itu kan kalau misalnya kan dia kan banyak itu materinya bisa ada mungkin ratusan lah. Kan kata Bapak tadi kan dia bisa bertahap, misalnya untuk pertemuan sekian sampai sekian itu dibuatkan buku ajar pertama, tadi kan buku ajar kedua, buku ajar ketiga dan seterusnya gitu Pak ya. Nah, apakah di dalam penerbitannya nanti itu misalnya buku pertama diterbitkan masih tetap dia menggunakan beri-ISBN tadi Pak? Ya, beri-ISBN. Tetap dia walaupun bertahap tadi Pak. Ya, misalnya buku 1 beri-ISBN, buku 2 beri-ISBN juga ya Pak. Itu nanti bisa didaftarkan buku berjilid, Bu. Jadi buku ajar tapi berjilid. Jadi kalau buku berjilid itu ISBN keseluruhan itu ada sendiri, ISBN jilid 1 ada sendiri, ISBN jilid 2 ada sendiri, jilid ketiga ada sendiri, itu kalau mau 3 jilid. Jadi nanti kalau misalkan 3 jilid, nanti kita punya 4 ISBN. Paham, Bu ya? Oh, iya. Karena ada masing-masing ISBN untuk masing-masing jilid, ada juga ISBN yang keseluruhan. Jadi di keseluruhan itu nanti ada ISBN sendiri. Jadi nanti di tiap bukunya itu ada 2 ISBN, dicantumkan 2 ISBN per bukunya itu. Ada ISBN keseluruhan, ada ISBN jilid. Oh, jadi pada saat kita menerbitkan itu ada 2 ISBN, berarti dia 2 ininya Pak ya? Iya, betul. Dan itu pun tidak harus menerbitkan secara sekaligus, Bu. Bisa misalkan jilid 1-nya dulu, nanti jilid 2-nya semester depan baru diterbitkan, itu nanti masuk jilid 2. Jadi 3 jilid itu tidak harus sekaligus masuk diterbitkan, itu enggak. Jadi bisa bertahap. Bertahap Pak ya, karena waktunya mungkin. Ya, yang penting kan terbit dulu ya, setengah dulu ya, nyicil dulu gitu. Gitu. Ada lagi silakan. Ini nggak kerasa kita waktunya habis ya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Habis ini saya langsung meluncur ke Magelang ini.
Silakan satu pertanyaan lagi, silakan. Oh, ini di kolom chat ya, saya baca kolom chat ya. Pak Nas izin tanya, saya punya 3 draft buku ajar, namun sudah saya cek Turnitin di atas 50%. Bagaimana solusinya bila mau diterbitkan? Kalau penerbitan buku sebenarnya nggak masalah Pak ya. Yang penting dicantumkan ininya aja, referensinya aja. Nggak masalah kalau di kalau di penerbitan buku. Nanti akan masalah kalau jurnal lah itu biasanya kan, karena itu nanti kaitannya dengan peraturan di jurnal masing-masing. Jadi nggak masalah Pak kalau silakan mau diterbitkan. Nah, kita kalau mau bicara buku ajar ya namanya buku ajar kan pasti sudah pernah dituliskan semuanya kan, karena tugas guru atau dosen kan dia cuma menyampaikan saja kan, menyampaikan keilmuan yang sudah ada gitu. Dan keilmuan yang sudah ada itu kan sudah tertulis semuanya. Gimana kita mau menghindari cek Turnitin itu kan nggak bisa kan. Apalagi kalau modul SD, wah itu saya yakin itu 90% mungkin dia itu nilai plagiasinya ya. Saya yakin sekali ya. Nah, itu ya. Makanya kalau buku itu ya tidak terlalu ketat kalau tentang masalah Turnitin ini. Oh, ini tadi sudah. Nah, udah ya. Itu saja pertemuan workshop kita hari ini, dan silakan itu grup saya buka ya. Jadi siapapun bisa bisa komentar di situ. Dan nanti kalau saya sempat saya bisa langsung menanggapi. Kalau nggak langsung ada yang bisa jawab ya, tidak harus saya yang jawab ya, Bapak Ibu boleh jawab kok ya. Jadi karena kita sifatnya belajar bersama ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu justru mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Itu saja Bapak Ibu. Dan untuk linknya, nggak tahu link tadi sudah di-share oleh admin apa belum ya. Nanti coba dicek. Untuk diskusi nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Silakan. Dan untuk ini sedikit promosi saja ini. Buat yang mau daftar di penerbit NEM, mungkin yang khusus ada berapa peserta ini, 19 apa 18, nanti saya kasih diskon lah ya. Diskonnya berapa? Coba nanti saya tanya sama bagiannya dulu. Nanti kalau saya nyebut angka nanti takutnya salah ya. Jadi itu saja, nanti bisa kita lanjutkan di WhatsApp ya terkait link dan lain sebagainya. Itu saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan tambah semangat dalam hal penulisan buku, termasuk untuk pribadi saya juga ya. Jadi saya ngomong kayak gini kalau saya nggak semangat kan salah juga ya Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.